Oke, balik lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor tadi berapa ya? 10. Mungkin ini ya, ini kan pertanyaan banyak banget, ada 31. Nah, biar enak, eh, kita bahas ini aja ya. Kita tambah 5 lagi, ini biar bisa jadi dua bagian. Tadi udah 10, kita tambah 5 pertanyaan lagi. Nanti sampai nomor 15, kita udahan dulu, terus kita lanjut ke pembahasan saham. Gitu aja ya. Oke, yang pertanyaan 11. 11. Bagaimana cara Om Hafid membaca order book dalam menentukan arah pergerakan saham? Itu bangun deh. Bagaimana cara Om Hafid membaca order book dalam menentukan arah pergerakan saham? Oke, membaca order book ya. Oke, kalau di ini nggak bisa kelihatan tadi ya. Bentar. Oke, membaca pergerakan order book nih. Order book kan di sini ya. Ini mini stock price namanya. Kalau di Stockbit itu di sini nih order book. Nah, ini. Jadi kalau di sebenarnya sama aja ya, mau di Mirai ataupun Stockbit. Jadi ngebacanya ini biasanya kalau ini kan dibutuhkan pada scalping ya. Kalau nggak scalping mah kita nggak perlu baca order book. Ya kalau scalping itu kita cukup baca kan suka ada calling ya, callingan di pada saat live market itu, misalkan ASRI itu kan ASRI potensi ke berapa. Nah, buat ngebaca potensinya cukup sebenarnya simpel aja gitu. Cari bid atau offer terbesar itu. Misalkan dari sini kan udah kelihatan ya. Terbesarnya di berapa sih? Ini kan yang lainnya kan 7.000, 9.000, 8.000, 4.000. Nah, ini kan yang nggak normal itu nggak sama dengan kayak yang lainnya itu ada di 184, 186, 189, 190. Nah, itu dijadikan target kita. Artinya sebenarnya mereka tuh ada barang loh. Itu malah pertanda bagus. Jadi kalau misalkan ada pajangan atau flexing barang gitu ya atau pamer barang di offer artinya kan mereka punya barang di situ ya kan kalau misalkan niat jualan dia udah pasti buang dong gitu kan atau enggak ngisi refill refill tuh misalkan 183 tinggal lotnya tinggal 10.000 lot itu ya itu diisi lagi jadi 14.000 lagi terus tinggal 1.000 diisi lagi nah itu tandanya distribusi kalau misalkan dibiarkan habis terus kemakan habis ya itu memang niatnya ada potensi dia naikin atau memang ngejual tapi ngejual apa adanya artinya memang overnya di situ artinya ketika nanti sampai dengan 50 apa 186 ya udah kita jualan di situ gitu kan begitu juga dengan bid selama nggak dicabut itu artinya bagus itu kan artinya memang dia nahan di harga situ misalkan apalagi kalau dia diguyur nih dia buat ada yang buang barang bidnya nggak dicabut nih malah dibiarin dan gitu ya artinya dibiarkan match transaksinya ngebeli gitu kan artinya memang dia memang niat beli barang itu gitu kan nah itu bagus juga pertandanya artinya sesimpelnya apabila offer offer yang dicabut itu tapi nggak dibuang itu bagus dan bid yang dicabut itu jelek jadi bid kalau nggak dicabut bagus juga gitu kan tapi kalau sekali bid dicabut tiba-tiba rontok ya udah itu memang distribusi kalau scalping itu wajib buang buang aja semua jebret itu jadi kalau swing nggak usah ngebaca itu ini buat yang scalping itu ya
Itu nomor 11, kemudian nomor 12. Sorry, 12. Bagaimana cara memapping screening saham-saham sehingga dapat watchlist yang di daily plan dan bagaimana cara melihat arah atau pattern pergerakan chart suatu saham yang disahkan. Ini tadi kan udah dijelasin ya, bisa berbagai alasan karena dia ada news lah, kemudian rame dibicarakan, sekuritas-sekuritas bahas, sama yang paling utama kalau misalkan nggak ada dari situ gimana pakainya top gainer gitu kan. Cukup dari gainer-gainer aja, jadi top gainer, top loser gitu. Nah ini mover, kemudian top gainer dibuka aja. Nah itu udah biasa dari sini nih. Oh Zata besok masuk watchlist, ST besok masuk watchlist, gitu-gitu aja sih. Tuh nanti dipilihin satu-satu baru cek lagi. Jadi nggak ada sejauh ini sih gue belum ada tools yang screening terus jebret itu udah jadi watchlist enggak. Pasti pasti kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada misalkan dari apa sih dari top loser gitu, top gainer sebanyak ini pasti ada yang keeliminasi gitu, pasti ada yang kebuang gitu kan. Nah ini screener utama gue sih dari sini biasanya mover jadi market movernya. Jadi pergerakan harga yang pokoknya dari gainer lah, gainer bisa, loser cek teknikalnya juga gitu kan. Wah ini turun terus hari ini cek ada apa gitu kan dicek nanti teknikalnya bagus nggak sih gitu kan terus proxumnya gimana. Memang masih manual itu belum ada tools yang seketika langsung dapat saham bagus nggak bisa gitu kan. Sejauh ini ya nggak tahu kalau misalkan ada yang bisa kasih tahu nanti gue bisa belajar gitu kan. Karena di teknikal pun nggak ada gitu. Jadi di teknikal analisa teknikal pun ya dibahasnya misalkan kita mencari saham yang potensi cross ya apa golden cross itu. Kita cari golden cross dari MACD katakanlah. Atau enggak golden cross dari moving average ya kan di mana 5 cross apa MA5 cross ke MA10 jebret itu ya. Kita dapat tuh tapi nggak semuanya works juga gitu, nggak seluruhnya efektif juga. Tetap harus dicek secara manual sejauh ini ya. Tapi kalau ada grup lain ataupun mungkin teman-teman di sini yang memang bisa dapat screener gitu ya masuk itu ya kasih tahu aja nanti siapa tuh bisa diskusi lah selanjutnya gitu kan sejauh ini belum ada yang bisa langsung jebret itu ya tetap ada cara manualnya jadi pertama dari sini top gainer nanti dicek manualnya seperti apa sih teknikalnya gitu. Kalau ada yang bagus ya kita tinggal kita bold aja gitu dari daftar yang ini gitu ya, yang ini kita dari daftar ini kita wah cari. Ini kan udah mulai gue tebel-tebel ini. Wah ada MLP, Elsa enggak deh gitu kan. BJTM enggak deh, MTEL enggak deh. Wah ada Nobu nih mulai. Mau Nobu karena sering dibahas harusnya dia naik. Terus Avia juga sama, SMBR juga sama gitu kan. Dicek oh ini bagus nih SMBR akhirnya jadi masuk swing gitu kan. Dan selanjutnya. Dan itu perlu waktu makanya watchlist itu selalu mepet di jam 9 karena eh, apa perlu waktu gitu kan. Jadi ada ratusan emiten yang perlu dicari satu-satu nanti tinggal kita pilih sampai 8 bahkan kalau di channel kan tiga ya. Mana sih tiga dari sekian dari 100 emiten dipilih tiga mana yang terbaik gitu kan. Itu pun masih kadang-kadang ada satu dua yang gak jalan kan gitu meskipun pada akhirnya tetap jalan gitu. Jadi makanya sebenarnya mau di prioritas maupun enggak, sebenarnya teman-teman bisa cuan juga gitu kan. Misalkan di channel bisa cuan, di prioritas apa lagi gitu kan, peluangnya lebih besar gitu kan. Makanya kalau misalkan ada yang beli terus merah, nggak usah ngeluh, santai aja gitu, nanti juga akan cuan kok gitu kan. Seharusnya ya, selama ini sih teman-teman perhatiin aja, coba coba jangan perawal ini intinya ya. Jadi beli, kalau nggak cuan tungguin aja, nanti juga akan cuan kok gitu. Kebanyakan kalahnya tuh karena nggak sabar aja. Oke, terus 13. Kalau saham udah terlanjur merah, kapan saat yang tepat untuk average down? Karena kadang ada orang average down berkali-kali, sahamnya masih tetap turun. Jadi averaging down itu di supportnya ya. Jadi memang salah kalau misalkan averaging down terus, misalkan gini nih, kita beli apa nih namanya? Ini apa sih MTK? MTK di sini nih pucuk nih. Kan turun ya, turun di sini udah averaging down, turun di sini jangan kayak gitu. Tapi ini supportnya di mana sih? Oh di sini nih supportnya, itu kan. Berarti kita tunggu sampai sini nih. Wah di sini support, wah sentuh support kita naik. Nah ini baru kita tambah di sini. Set. Nah jadi kan ketahuan akan naik. Nanti kalau average di sini, kalau apa average teman-teman di sini terus turun, terus tambah di sini, kan average-nya setidaknya mendekati ya, mendekati ya tuh kan di sinilah katakanlah. Jadi 1.200 jadi dari 1.500 turun ke 1.000 average-nya jadi 1.200 katakanlah. Nanti ketika tambah di sini kan turun average-nya ke sini, average-nya teman-teman turun ke sini,
Terus ketika naik kan udah cuan. Nah, setelah kesentuh, tadinya kan karena loss ya. Karena loss, terus tambah, terus jadi hijau. Nah, itu teman-teman kurangin dulu nih. Kurangin modal buat average down yang tadi gitu. Misalkan tadinya 100 slot di sini. Terus di sini nambah 100 slot katakanlah. Nah, terus naik ke sini, baru hijau, itu BP katakanlah. BP lah sepahit-pahitnya BP. Jual dulu aja 100-nya dijual dulu. Jadi teman-teman tetap punya 100 ini. Nanti kalau ketika turun lagi, ketika sentuh sini lagi, nanti masukin lagi gitu. 100 slotnya, yang 100 slot atau setara berapa rupiah gitu modal yang dimasukkan, ambil lagi iya, buat masukin lagi di sini. Kalau turun ke sini, kalau ternyata enggak, terus naik kan di sini eh, apa namanya di sini kan breakout ya, breakout ya udah kita masukin lagi di sini. Jadi nanti ketika sini itu cuannya udah maksimal di sini gitu. Ntar ya. Oh ya Pak, sebentar Pak. Oke, kira-kira gitu ya. Sorry, ada gangguan dikit. Oke, pernah dengar ada namanya strategi entry piramida terbalik itu? Maksudnya gimana? Jadi piramida itu entry-nya eh di sini misalkan kita beli ya, beli beli bumi ya, beli bumi itu di kemarin gue bilang deh, gue pasang jaring sampai dengan 400 di bumi ya. Jadi ketika harganya 422 katakanlah, 422 ini kita tinggal beli aja nih di 422 ke bawah nih. Misalkan di sini ya, ini kan buy-nya di sini ya. Ini di sini masukin bisa nggak ya? Oh nggak bisa ini karena offline. eh Piramida ke bawah misalkan 1.000 ya, punya mau masuk 1.000 lot. Artinya di sini beli 100 slot dulu, 100 slot turun turun 2 tik tambah 200 slot, turun 2 tik lagi tambah 300 slot dan seterusnya sampai dengan total 1.000 itu. Itu piramid ke bawah. Itu atau nggak sama rata juga boleh. Itu. Jadi ketika nanti beli bumi turun 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 tambah turun tambah turun jadi turunnya terus naik tambah gitu loh jadi tunggu ke bentuk low dulu naik tambah itu enak nanti tapi harus dipantau gitu nggak bisa diabaikan langsung pasang jepret nggak bisa itu harus harus mantau gitu kalau misalkan biasanya berlakunya buat day trading atau scalping gitu yang sering kayak gitu tuh Mai coba nanti tanya dia tuh yang terakhir modal 25 sampai 4 bulan sebaiknya pegang berapa emiten untuk buat swing. Modal 25 sampai 40-an, 25 juta. Berarti kalau swing tinggal dibagi kalau 40 ya. 40 tiga emiten lah ya. Tiga emiten 10 10 10 sisanya 10 juta kan. 10 juta itu standby. Itu kan standby kalau misalkan buat buat average up atau buat average down misalkan salah satu dari tiga emiten itu apa sih namanya naik atau turun itu. Terus wah sayang dong nggak all in ya memang begitu money management itu. Tetap harus ada cash yang standby. Karena kan kita nggak tahu nih ke depan seperti apa. Jadi ibaratnya kayak kita naik kendaraan roda 4, kita harus punya ban serepnya. Ban serep itu kan nggak kepake gitu kan. Kepakainya kalau kondisi darurat aja. Misalkan wah ini tiba-tiba diguyur terus tapi rebound itu kan kenceng gitu. Nah itu buat averaging down gitu kan. Begitu naik langsung ambil lagi modalnya biarin average-nya kan udah ketarik ke bawah gitu. Oke, itu sementara itu dulu ya sampai dengan nomor 15. Nanti selanjutnya sebentar ya. Atau enggak gue lanjut dulu deh, lanjutin dulu ya sambil nyiapin sebentar. Oke ya.
Eh, Trading plan apa bisa ikut target price di watchlist swing? Karena secara entry kan beda, mungkin agak telat, kadang jenuh juga nunggu swing. Iya resiko ya, ini tentuin dulu mau ikut apa nih. Jadi satu emiten tuh bisa beda-beda gitu. Contoh gini nih, MTK itu kan swing itu udah jauh-jauh hari swing ya. Terus besok masuk watchlist daily. Terus masuk swing juga ya. Artinya besok kalau misalkan mau trading daily besok bisa bisa langsung exit tuh. Misalkan cuan langsung exit. Kalau nggak berhasil langsung exit. Kalau misalkan swing itu begitu nggak jalan bisa hold dulu gitu kan. Tunggu nanti berikutnya respon selanjutnya seperti apa sih? Apakah dia akan mantul atau enggak gitu. Itu ya. Jadi kalau misalkan trading bisa ikut trading price di WL swing apa ikutin yang penting pertamanya dulu itu mau ikut apa gitu. Kalau misalkan sekiranya kan nih omnya cenderung jenuh ya kalau misalkan swing ya nggak usah ikut swing, ikut daily aja gitu kan. Memang kita tuh nggak bisa berubah-ubah gitu kan. Jangan jangan ikut daily tiba-tiba karena nggak jalan jadi swing atau enggak sebaliknya gitu. Tentunya dari awal itu kan. Dan biasanya ya kunci salah satu penyebab teman-teman itu yang nggak berhasil tuh karena nggak sabar aja itu aja sih. Nggak sabar itu nggak mau proses maunya instan itu maunya cepet cuan segala macam gitu. Kayak barang nomor 17 barangkali boleh ditambahkan siapa bandar yang sedang akum di watchlist swing biar kita bisa pantau average bandar dan sudah mulai distribusi atau masih hold. Nggak bisa ya karena itu sangat karena sejujurnya kalau di swing itu kita nggak ngelihat bandar mau lagi secara penuh gitu kan. Jadi kadang-kadang kan seringnya ada XL nih, top bayarnya XL kan XL sama-sama tahu bukan bandar ya meskipun ada juga big money di XL gitu ya. Tapi rata-rata tuh pengendali tuh atau market maker tuh nggak di XL gitu kan di sekuritas lain. Nah kita tuh mengabaikan itu kalau di teknikal sebenarnya nggak terlalu peduli. Ini siapa sih brokernya siapa gitu nggak peduli itu. Jadi nggak bisa dicantumkan karena kalau swing itu pure teknikal aja gitu kan. Jadi wah ini pola chartnya, pola patternnya seperti ini KPN handle gitu kan itu murni teknikal itu kan, nggak ada hubungannya dengan Broxum KPN handle tapi Excel itu kan, itu hanya sekejap aja, apa sekilas aja. Misalkan kadang-kadang kan gue cantumin, ini bagus nih, cuman top bayarnya XL. Nah itu digunakan buat teman-teman yang memang mempercayai atau mengamini atau memang mengambil salah satu indikator itu dari broker gitu kan. Artinya dia mungkin menghindari XL makanya gue infoin. Ini secara teknikal bagus, KPN handle katakanlah. Tapi ada top bayarnya XL. Nah, silakan teman-teman bandingkan itu. Kalau gua itu pasti 100% ke teknikal aja gitu kan. Wah, ini KPN handle udah sikat aja. Brokernya siapapun gua nggak ada masalah gitu. Itu ya, karena toh pada akhirnya cuan-cuan juga gitu kan. Jarang-jarang jarang nggak cuan lah kalau misalkan udah ada pola gitu. Oke ya, lanjut. Apakah bisa menggunakan Fibonacci untuk ke saham naik bentuk tusuk lidi dan gimana cara tarik Fibonacci untuk trade seperti itu Om. Oke, Fibonacci itu sebenarnya idealnya memang saham yang buat uptrend ya. Jadi yang uptrend itu yang cocok menggunakan Fibonacci. Misalkan yang uptrend apa sih? Bumi uptrend. Oke, contoh kita mau narik Fibonacci di bumi ya, Fibonacci di bumi. Sebenarnya narik itu kan intinya dari ujung ke ujung ya, ujung terendah di sini sampai ke sini. Jadi tahu lah ini titik Fibonacci 330 ke 484.
Ya, ini kan Bumi kenapa kemarin gua ajakin masuk ya karena ada salah satunya Fibonacci juga. Jadi intinya kalau udah masuk area Fibonacci apa golden zone ya di 61,8% ya, Mas. Dia kan turun ke sini ya, turun ke sini, set, nah arahnya harusnya naik gitu kan. Area sini nih. Nah, itu kan bisa juga kan sebenarnya mirip-mirip sama tadi ya. Ini kan 394 atau EMA 200-nya tadi, EMA 200, EMA 20 kalau salah ya, EMA 20 gitu kan. Kan mirip area-area sini. Harusnya sih harusnya ke sini ya, meskipun sebenarnya kan secara Broksum market maker ataupun foreign flow-nya tuh udah keluar ya, tapi nyatanya kan seperti yang tadi dijelasin di Neo BDM itu ya. Si bumi ini kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu. Maksudnya kalau teman-teman ngincar kenaikan harga dalam jangka waktu pendek, ya nggak terlalu ngaruh gitu. Cuman sebagai warning aja. Jadi, oh ini udah keluar nih, kita harus hati-hati gitu. Makanya dia udah mulai mulai pada pesimis kan. Market apa retail-retail tuh udah kalau cek deh Stockbit deh. Stockbit kan terpaku banget. Ini kayak yang paling ahli banget itu. Kita nikmatin aja gitu ya. Jadi bisa jadi itu benar gitu loh. Yang penting teman-teman tuh jangan terlibat pertengkaran gak penting aja. Kita nikmatin aja orang-orang bertengkar di stream Stockbit. Ya udah kita kita kalau ada yang baik kita ambil aja gitu kan. Kita juga jangan jangan apa ya, jangan denial, jangan menyepelekan maksudnya ya. Jadi kalau ada teman-teman di stream Stockbit yang penting kita pinter-pinteran kita memilah dan memilih aja gitu lah. Nggak seluruhnya jelek kok. Kadang-kadang ada yang oh informatif nih jadi bahan pertimbangan gitu kan gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan, tapi juga jangan mendewakan. Wah ini kalau dia udah info ini jadi bahan pertimbangan masuk enggak gitu, jangan gitu. Tapi tetap harus teman-teman cek sendiri juga gitu kan. Misalkan Bumi, wah ini pasti market makernya keluar turun, buktinya nggak turun gitu kan, malah naik gitu kan. Jadi memang nggak sepenuhnya benar gitu. Meskipun di sini udah sedemikian rupa kan Neo BDM kan yang diagung-agungkan sama orang-orang ini ya apa ya sama-sama retail lah sama-sama retail di Stockbit kan pakai Neo BDM pakai Neo BDM ya setelah itu nggak segitu efektifnya atau mungkin gue yang salah baca juga gue nggak tahu sih gitu tapi yang jelas sih tidak ada analisa yang 100% benar seluruhnya tuh pasti ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah yang penting kita udah tahu dasarnya aja oh kita pakainya teknikal ya udah kita fokus ke teknikal aja ini buat bahan apa ya bahan buat referensi aja gitu ya ini narik Fibonacci itu begitu ya dari paling bawah ke atas. Kenapa nggak dari sini sama aja gitu kan? Nanti juga pada saatnya akan ada titik temu juga gitu kan. Misalnya tarik sini ke sini gitu kan. Gitu. Kan nggak beda jauh juga gitu kan. Kalau misalkan kenapa nggak dari yang sebelumnya yang paling bawah? Kita tarik dari paling bawah juga nanti akan ketemu juga itu. Ada ketemu satu titik temunya lah gitu kan. Gitu ya. Jadi sini nih. Karena areanya sama, area support ini itu. Karena kan memang nggak bisa plek ketiplek di situ pasti enggak sih. Gitu. Yang penting ini buat patokan aja, buat guidance ya, itu buat teman-teman bisa biar nggak, aduh ini TP di mana atau CL di mana gitu kan. Terus ini potensi penurunnya kemana gitu kan. Itu dipakainya kayak gitu nggak, bukan berarti pakai kesini nanti pasti kesini enggak gitu kan. Tapi area pakainya tetap area gitu kan. Area tuh kayak gini nih. Kan dia nyampe nggak ke golden zone nyampe ini kan cuman jarum doang set ini udah nyampe itu. Bukan berarti dengan ini teman-teman set nanti kita tunggu sampai dengan berapa nih 388 itu enggak kayak gitu tapi memang area nggak ada yang sampai persis banget itu jarang itu ya suka ada sih tapi ya bukan jadi patokan sama persis kita harus antri di situ gitu ya oke 17 18 apakah bisa menggunakan Fibonacci untuk cash oh tadi udah ya 19 ciri-ciri saham yang akan lompat kodok bagaimana Om. Apakah bisa dilihat dari akumulasi bandar selama beberapa hari? Apakah bisa dilihat dari dinding trade atau dilihat dari order booknya? Dia harus live ya. Jadi udah pasti dia biasanya kalau yang mau lompat ya kayak waktu itu kan ada Zoom ya. Ini CPRO pasti naik nih besok kan besoknya terus nyaris arah kan. Itu dari pergerakan. Jadi misalkan pergerakan beberapa hari ke belakang itu misalkan cuman di situ-situ aja harganya misalkan 61, 62, balik lagi naik mentok ya kayak BKSL lah. BKSL tuh sebenarnya itu mau naik itu gitu kan BKSL.
BKSL emang udah naik. Yang belum naik apa sih? BKSL udah bagus sebenarnya. Apa ya? Coba Bell ya, Bell. Apa nih? Oh ya, ini nih, Bell. Ya, ini Bell deh. Bell itu kan kemarin hari apa ya? Sebelum Yudo calling ya. Sebelum Yudo calling tuh gue udah calling duluan kan. Itu masuk Bell nih di 80-an atau berapa. Jadi, di tandanya tuh, tanda dia mau loncat itu ya dari candlenya gitu. Jadi ini kan, ini udah terus ijo naik turun. Terus kok di sini udah naik terus turun tapi nggak turun juga gitu. Maksudnya si candle ini nggak sampai di bawahnya candle sebelumnya ya. Artinya kan kan candle itu kan uptrend itu kan dia naik turun turunnya tuh nggak lebih dari low yang sebelumnya ya. Jadi cuman dari sini terus naik lagi terus ini. Jadi ya ini akan kenceng gitu. Nah kebuktinya di sini nih di candle sini kan nggak lebih rendah lagi dari candle candle sebelumnya gitu kan. Atau kalau misalkan dia agak gede agak sama itu namanya tri tri Three White Soldier, Three White Soldiers gitu. Jadi tiga apa gitu prajurit putih atau apalah. Jadi intinya kalau ada candle tiga candle ini hijau ya dia akan naik kenceng. Sementara ya kalau di itunya gini nih, Three White. Nah gitulah pokoknya. Nah ini jadi ada tiga satu dua tiga tuh pasti seset gitu naik. Makanya Bell itu kemarin di call naik langsung kenceng udah gitu kan ketambahan Yuda. Jadi gue juga nggak bisa ngeklaim itu juga sih. Wah gara-gara ada Yudo gitu kan. Gue nggak mau ngeklaim takutnya kan itu Yudo calling juga ya. Sebenarnya gue hari hari sebelumnya mungkin Om Pojok atau Om Bay itu nggak kali ya kalau gue tuh udah call di hari sebelumnya. Cuman gara-gara ada si Yudo gitu orang bahas Yudo, gue mendingan diem gitu kan. Gue nggak mau mengklaim itu gara-gara dibahas enggak sih gitu kan. Memang memang secara teknikal ada datanya gitu kan. Oh ini apa tiga candle hijau tadi potensi naik nih gitu kan. Lu kan pasti bertanya kenapa di sini enggak gitu ya? Kenapa di sini enggak gitu kan? Ya karena di sini makin mengecil, kalau di sini kan makin membesar. Candle itu makin membesar. Jadi kalau kalau di technical itu semakin mengecil bodinya itu pesimis, semakin gede bodinya itu optimis gitu. Makanya di sini kan semakin gede, akhirnya kan puncaknya di hari terakhirnya di sini sampai arah gitu. Itu ya. Apakah selalu valid 100%? Ya enggak juga. Kadang-kadang ada yang fail juga gitu kan. Jadi bukan patokan, tapi setidaknya kita tuh tahu oh, itu tanda-tandanya seperti ini meskipun nggak 100% valid. Tapi biasanya kita jadi tahu. Atau kadang-kadang gue call juga belum tentu juga. Ada juga yang kadang-kadang udah di call kok nggak naik gitu kan. Ada gitu kan. Gitu ya. Tapi seringnya sih naik meskipun ada juga yang nggak naik gitu. Kayak terakhir ya, cara entry yang tepat nomor 20 cara entry tepat seperti apa? Kadang pas masuk taunya malah turun beberapa persen. Jadi harus nunggu dulu baru ngegas lagi. Apakah ada teknis-teknis yang sekiranya tepat? eh Tetap nggak bisa ini ya, nggak ada kepastian memang. Kalau misalkan entry pun gue kadang-kadang kuncinya di manajemen itu. Makanya ketika entry begitu, pokoknya watchlist ada nih, ini watchlist jebret ada, beli aja langsung gitu kan. Jadi misalkan budgetnya 100 lot, beli aja 20 lot atau 30 lot dulu, atau 50 lot dulu deh, beli. Ada watchlist bagus nih, gue beli 50 lot, tiba-tiba turun ya udah nanti begitu balik arah tambahin lagi aja gitu kan. Nanti tinggal eh, beli tambahannya. Terus maunya yang langsung kenceng, cari yang rally gitu kan. Artinya misalkan ada watchlist nih, Bell gitu misalkan, Bell rally itu tandanya apa? Dia open gap up biasanya. Rally kan si Bell itu kan closing price-nya di 82, tiba-tiba wah dia loncat nih 85, pasti rally. Biasanya pasti rally itu kan. Artinya ketika rally itu begitu ke open market jebret langsung naik 3%, naik kenceng gitu loh. Itu rally. Sikat aja langsung jebret. Nanti kan cuan, 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 cuan. Kalau nggak cuan begitu masuk langsung baru masuk 86 itu atau 87 tiba-tiba malah turun om gimana ya di cut loss lah kalau kan lu maunya yang cepet kan resikonya kalau yang cepet itu turunnya juga lebih cepat gitu jadi kalau masuk 87 88 89 lu kejar 90 sikat
terus turun ke 82 ya apa ke turun lagi ke harga awal itu kan. Ya di cut lossnya di mana sementok-mentoknya itu di 81 atau 80 atau 379 lah, 3 tick lah, 3 tick merah tur sudah cut loss itu. Tapi banyak segitu ya kalau kebanyakan berarti dinaikin itu kan. Jadi memang rewardnya menyesuaikan masing-masing aja gitu kan. Kalau misalkan money management, misalkan baru beli 87 malah turun, itu santai. Begitu turun, nanti naik lagi baru kita tambahin lagi gitu kan. Karena semua watchlist itu pada akhirnya nanti akan naik gitu. Nah, cuman kadang-kadang gue pilih ini yang hari ini akan naik gitu, 8 itu. Tapi kan ternyata ada yang nggak naik hari itu. Nah, mungkin hari berikutnya akan naik gitu. Kenapa saya yakin itu akan naik? Ya karena memang ada uang masuk gede gitu. Maksudnya ada di Broxhome itu hijau akumulasi gitu. Ada akumulasi meskipun kadang-kadang akumulasi yang dimaksud tuh brokernya XL atau apa itu kan. Tapi setidaknya makanya mungkin kadang-kadang ada yang salah itu mungkin karena dominan XL-nya gitu kan. Karena nggak bisa ngecek sedetail itu karena keterbatasan waktu itu. Itu ya. Oke, itu sampai nomor 20 dulu. Nanti ingetin lagi mungkin minggu depan atau kapan pertanyaan di nomor 21 dan seterusnya kita akan jawab atau nanti gua kalau sempat gue bikin video selanjutnya. Segitu dulu untuk pertanyaan tanya jawab kali ini. Selanjutnya untuk pembahasan saham nanti kita di YouTube aja ya, di live di YouTube supaya gua nggak perlu upload lagi gitu. Jadi udah langsung ke record di situ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang di prioritas udah langsung ada recordnya nanti udah langsung dibacain sebagai evaluasi review yang diutamakan lah intinya gitu ya. Ya, ini di close dulu, nanti gue lanjut lagi mungkin 10 menit lagi deh ya gue setting setting apa namanya? Setup OBS dulu, nanti kita ketemu di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.